Baik, perkenalkan nama saya Radia Hukma Sabiarbani dengan NIM 255150707111004. Hari ini saya akan menjelaskan tentang virtual memory dari mata kuliah Sistem Operasi. Oke, kita mulai dengan latar belakang. Jadi, virtual memory adalah teknik manajemen memori yang memisahkan antara memori logis atau yang dapat dilihat oleh program dan memori fisik atau RAM sebenarnya. Tujuannya sendiri adalah memungkinkan eksekusi program yang berukuran lebih besar dari memori fisik yang tersedia. Dan keuntungannya sendiri itu hanya bagian program yang dibutuhkan saja yang dimuat ke RAM, sehingga lebih banyak program dapat berjalan secara bersamaan dan penggunaan input-output untuk loading proses menjadi lebih sedikit. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar virtual memory. Jadi virtual memory itu memungkinkan aplikasi berjalan meski ukuran aplikasinya lebih besar daripada RAM fisik yang tersedia. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar virtual address space. Jadi dengan memisahkan memori menjadi blok-blok ini, sistem operasi bisa menjaga keamanan dan efisiensi. Misalnya, jika terjadi stack tumbuh terlalu besar hingga melewati batas ruang kosong, akan terjadi stack overflow yang kita kenal sebagai error. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar shared library using virtual memory. Jadi dalam sistem operasi modern, banyak aplikasi yang menggunakan fungsi yang sama, misalnya library standar C atau sistem grafis. Daripada setiap aplikasi memuat library yang sama ke dalam RAM secara terpisah, yang mana akan sangat boros, sistem operasi menggunakan shared page. Kemudian selanjutnya di sini ada on-demand paging. Jadi ini adalah mekanisme di mana sebuah halaman atau page hanya akan dibawa ke memori fisik atau RAM jika benar-benar dibutuhkan saat eksekusi. Cara kerjanya sendiri menggunakan lazy swapper yang tidak pernah menukar page ke dalam memori kecuali page tersebut akan digunakan. Kemudian di sini ada page fault. Jadi page fault itu jika program mencoba mengakses page yang belum ada di RAM, maka akan terjadi page fault. Dan sistem operasi akan mengambilnya dari penyimpanan sekunder atau disk. Nah, kemudian di sini ada gambar penanganan page fault. Jadi di gambar tersebut hanya ada data A, C, dan F yang bisa diakses langsung oleh CPU karena statusnya valid. Jika CPU butuh data B, ia harus mengambilnya dulu dari disk. Jadi disk itu yang posisi B-nya itu di tabung yang kanan ini, dan memindahkannya ke salah satu slot biru kosong di memori fisik atau yang tengah itu yang physical memory seperti itu. Kemudian selanjutnya ada copy on write atau COW. Jadi teknik ini memungkinkan proses induk dan anak atau parent and child untuk berbagi halaman yang sama di memori pada awalnya. Jadi mekanismenya itu halaman hanya akan disalin atau dicopy jika salah satu proses mencoba memodifikasi atau menulis ke halaman tersebut. Ini membuat pembuatan proses baru menjadi sangat cepat dan efisien dalam penggunaan memori. Kemudian selanjutnya di sini ada page replacement. Jadi page replacement itu terjadi ketika tidak ada frame bebas yang tersedia di memori fisik saat melakukan demand paging. Sistem harus memilih satu frame yang sedang digunakan untuk dikeluarkan dan diganti dengan halaman yang baru dibutuhkan. Algoritmanya ada 3, yaitu FIFO atau first in first out, yang prinsipnya adalah yang pertama masuk maka pertama keluar. Kemudian yang kedua ada optimal algorithm. Jadi prinsipnya adalah mengganti halaman yang tidak akan digunakan untuk jangka waktu terlama di masa depan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada LRU atau Least Recently Used. Jadi prinsipnya adalah mengganti halaman yang sudah paling lama tidak diakses oleh CPU di masa lalu. Jadi optimal algorithm dan LRU itu bedanya adalah kalau optimal itu di masa depan dan LRU itu di masa lalu seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari first in first out. Jadi patch yang pertama kali masuk ke RAM adalah yang pertama kali akan dikeluarkan atau diganti jika data baru masuk, jika ada data baru yang masuk. Kemudian selanjutnya ada optimal algorithm. Jadi dia mengganti patch yang tidak akan digunakan lagi untuk jangka waktu paling lama di masa mendatang.
Kemudian selanjutnya di sini ada least recently used, jadi dia mengganti patch yang paling lama tidak digunakan atau diakses oleh sistem di masa lalu. Jadi bedanya LRU itu di masa lalu dan optimal itu di masa depan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya allocation of frame. Jadi allocation of frame itu adalah bagaimana sistem menentukan berapa banyak frame memori fisik yang harus dialokasikan untuk setiap proses. Dan di sini ada dua, yaitu fixed allocation dan priority allocation. Fixed allocation adalah setiap proses mendapat jumlah frame yang sama atau proporsional berdasarkan ukurannya. Sedangkan priority allocation adalah alokasi frame yang didasarkan pada prioritas proses, bukan hanya ukuran. Jika terjadi patch fault, proses dengan prioritas tinggi bisa mengambil frame dari proses yang berprioritas rendah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada thrashing. Thrashing itu adalah kondisi di mana sebuah proses menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan paging atau keluar masuk halaman daripada mengeksekusi instruksi. Penyebabnya sendiri adalah atau terjadi jika proses tidak memiliki jumlah frame yang cukup untuk mendukung locality atau halaman-halaman yang sering diakses bersamaan, sehingga frekuensi page fault sangat tinggi. Kemudian di sini ada memory mapped file. Jadi ini adalah teknik yang memperlakukan akses file di disk seolah-olah merupakan bagian dari memori utama. Keuntungannya sendiri adalah mengizinkan akses file melalui instruksi memori seperti membaca atau menulis ke alamat tertentu daripada menggunakan sistem pemanggilan input-output tradisional atau read atau write gitu, yang jauh lebih cepat. Ini juga memungkinkan beberapa proses untuk berbagi data dengan memetakan file yang sama ke memori mereka. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada allocating kernel memory. Jadi memori untuk kernel dialokasikan secara berbeda dari memori proses pengguna. Kernel sering membutuhkan memori dalam blok yang berdekatan atau contiguous dengan ukuran tertentu. Dan metodenya sendiri di sini ada dua, yaitu body system dan slab allocation. Body system itu membagi memori fisik ke dalam unit-unit berukuran pangkat 2 untuk meminimalkan fragmentasi eksternal. Sedangkan slab allocation itu menggunakan cache yang berisi objek-objek memori yang sudah dialokasikan sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi. Nah, di sini ada contoh-contoh dari operating system atau OS. Nah, di sini ada dua, yaitu Windows. Windows sendiri menggunakan daemon paging dengan clustering, jadi dia mengambil halaman di sekitar halaman yang memicu fault. Kemudian yang kedua ada Solaris. Solaris itu mengatur ambang batas memori bebas atau loss free, disk free, dan min free untuk menentukan kapan harus mulai melakukan patch out agar sistem tidak kehabisan memori fisik. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Radio Kmas Abiarbani, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.